diciptakan oleh Allah, manusia itu ya, dalam kandungan 120 hari ya, Allah memberikan roh hidup manusia. Nah, 120 hari tanya kesanggupannya gelar ke alam dunia itu, apakah dia sanggup atau tidak? Nah, setelah itu dibuka ke dunia. Di sana Allah menciptakan manusia satu ya, gelar ke dunia. Allah memberikan tugas kepada manusia itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak kami jadikan manusia dan jin dan manusia hanya untuk ibadah. Setelah itu satu, lalu yang keduanya dalam firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna ja'alna ma'alal ardi zinatullah linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya Allah telah menciptakan keberadaan apa-apa yang ada di muka bumi ini ya, sebagai perhiasan agar kamu akan diuji oleh Allah. Siapakah di antara kamu yang terbaik perbuatannya? Diuji. Siapakah musuh kita itu yang akan menguji, yang diuji itu? Yaitu iblis, yang diketuainya oleh iblis, rajanya iblis. Kenapa iblis? Sewaktu Allah mengumpulkan semua malaikat untuk bersujud kepada Adam, hanya iblis yang tidak mau bersujud kepada Adam. Nah, lalu Allah memberikan itu, kamu akan dimasukkan ke neraka. Silakan, kata iblis, asal saya akan meminta teman untuk di neraka itu. Siapakah? Manusia. Nah, manusia itu terus dibisik-bisikin, waspisu-pisuluinas, bilang dinajuanas itu ya, itu dibisik-bisik. Siap detik menit untuk menggoda manusia, dari mulai dari muka, dari belakang, dari pinggir, dari atas, dari bawah, tidak bisa juga. Tapi kalau tidak bisa, masuk pada lubang-lubang, lubang hidung, lubang telinga, tidak bisa juga masuk ke dalam pori-pori. Setelah masuk dalam pori-pori, lalu bersamaan dengan darah, aliran darahnya terus datang kepada tangan, datang ke otak, datang ke kaki, itulah setan, itulah iblis. Tapi Allah, bagi orang-orang yang beriman, dia akan memberikan peluru-pelurunya, senjatanya, yaitu senjata di Al-Quran. Alam ahad ilaikum ya bani Adam ala tabudu si syaiton innam lakum aduwwum mubin. Hei bani Adam, janganlah kamu mengikuti jejak setan, karena setan itu musuhmu yang amat nyata. Oh, karena kasih sayangnya Allah kepada umatnya, sehingga dalam surat Al-Asr, demi waktu semuanya bagi manusia itu rugi, kecuali orang yang beriman, yang yang bisa berikan hasil wasiatan dina jalan hak, jeung ciri wasiatan dina kesabaran, memberikan itu kesabaran dan kesetiaan. Nah, di situ dalam surat Al-Asr itu juga diberikan senjata, peluru-pelurunya banyak itu dari Allah, supaya manusia itu ingat pada Allah terus. Karena kasih sayangnya Allah kepada manusia, kematian adalah bakal terjadi. Kematian itu akan terjadi. Tapi Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu mati, kamu bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu mati selain dan mati dalam keislaman. Karena mati itu pasti terjadi. Kita semua menunggu untuk kematian, yaitu dari innalillahi diciptakan manusia, terus wa inna ilaihi rajiun, maka manusia akan pulang lagi, akan kembali lagi kepada Allah. Fasubhanalladzi biyadihi malakut kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maha suci Allah yang menguasai segala sesuatu dan kepadanya sekalian akan kembali. Ini mah dunia, kehidupan hanya sementara. Bisa terjadi, bisa dilihat surga itu tergantung pada di dunia ini, apakah perbuatan kita itu baik atau tidak. Makanya setitik debu pun Allah akan memperhitungkan. Amayyamanis Allah zaratin khairoyar. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan meskipun setitik debu, pasti akan melihat amal baiknya.
Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan meskipun setitik debu pasti akan melihat amal jahatnya. Itu. Nah, jadi hisablah diri kita ini sebelum dihisab oleh Allah sebenarnya yang menciptakannya. Hisab bisa terjadi dari mulai akhir balik abah bapak ya. Nah, itu udah mulai berbuat apa? Satu, dua, tiga. Kejahatan. Wah, masih banyak kejahatan untuk abah. Allah memberikan kesempatan kepada abah. Berikan umur panjang daripada yang lainnya. Udah 79 tahun masih ada. Nah, itu berikan kesempatan. Nggak, mudah-mudahan bukan kita itu harus itu. Jangan takut masalah mati. Karena semua bakal mati. Tapi kematian itu nanti akan dikumpulkan lagi bagi orang-orang yang soleh, orang-orang yang suka itu dengan keluarganya. Coba dengan kakek di sana yang sudah itu, dengan bibimu ya yang sudah meninggal, adik bapak, itu udah di surga itu mah, udah di surga. Anak nanti berkumpul dengan uyut di sana, bisa berkumpul lagi. Mudah-mudahan kita semua dijadikan semua amalan kita itu diterima oleh Allah. Jadi yang menjadikan satu amal soleh yang mengantarkan pelakunya kepada pintu gerbang keberuntungan yang dijanjikan oleh Allah. Yang pasti itu Allah akan ingkar dalam urusan ini. Akan memberikan ganjaran yang paling utama kalau kita mengerjakan suatu amal soleh diterima oleh Allah. Dan di sana setelah kita menjadikan suatu amal soleh itu, lalu Rasul berfirman, Rasulullah itu punya roh nabi itu berada di nilai plus, ayat nilai plus. Lain dengan nabi-nabi yang lainnya. Kalau nabi yang lain mah udah, tapi kalau nabi kita punya nilai plus. Inna likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Sesungguhnya para nabi itu doanya itu dikabul oleh Allah. Dikabul. Tidak ada seorang pun yang tidak dikabul. Qaddafi hafi umati fatujibalah. Hanya saja doa-doanya habis untuk mendoakan umat-umatnya di dunia untuk nabi-nabi yang lainnya. Wah, ini tabati syafaat ali umati yang enggak. Hanya kami memberikan suatu doa yang ditinggalkan. Mudah-mudahan Allah memberikan syafaat kepada umatku nanti di yaumul akhir, yaumul akhirat. Nah, itulah Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu walazi adaman, walazi kholqi adma'in. Pemimpin dari putra-putri Adam, juga pemimpin dari makhluk semuanya. Jadi itu nilai plus yang orang punya Nabi itu Nabi Muhammad. Coba lawan Nabi yang lainnya, tidak punya itu. Mudah-mudahan saja kita semua dijadikan, digolongkan masuk ke umatnya Rasulullah SAW. Jadi jangan panjang itu hiasan dunia mana. Jadi kalau sibuk mengejar dunia sampai kadang lupa sama akhirat. Dunia mengasah boleh dan kemasannya nah kehidupan yang sebenarnya mah nanti setelah kematian ini ya nah ada dikembalikan lagi. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu asyaruhum wa qurasya'in asayna fi imamin mubin. Sesungguhnya orang-orang yang sudah mati itu akan dihidupkan kembali, hidup untuk kedua kalinya, dan dicatat segala amal perbuatannya serta peninggalan-peninggalannya dalam kitab yang amat nyata Allah Mahfuz. Kurang mengurus catat. So, coba kalau lihat di sana di supermarket atau di tempat-tempat yang ramai atau tempat-tempat yang banyak barang harta semuanya, kawasan ini dikelilingi oleh CCTV, betul? Ya. Apakah Allah tidak memberikan CCTV pada manusia? Ini CCTV Allah, Raqibun Atidun, dalam surat Al-Qasas ayat 6 sampai ayat 10-12 lah. Saya dimasukkan. Raqibun Atidun, Raqib banyak malaikat Raqib pencatat kebaikan. Bisa di sebelah kanan disimpannya. CCTV-nya yang sebelah kiri, Atid, malaikat Atid di sini. Jadi pencatat kejahatan. Yang lebih banyak pencatat kebaikan di sini, ya itu langsung masuk surga. Karena di surga itu nanti di yaumul akhir ada 3 golongan. Yang satu golongan pertama tanpa hisab masuk surga. Itu otomatis para nabi dan para sahabat atau juga yang syuhada yang mati syahid
juga orang-orang yang seperti bibimu, ya, adik bapak, itu kan tanpa hisab, itu masuk surga nantinya. Yang kedua, barisan di sebelah kanan. Nah, kita gembira. Dan setelah itu di sebelah kiri, wamtajul yauma ayyuhal mujrimun, maka tersisihlah mereka itu yang orang-orang yang barisan yang kiri itu, bagi orang yang durhaka yang di sebelah kiri. Maka setelah kematian nanti maut mati akan berwujud nanti, disebutnya teh hasbullah apa itu ya, nggak tahu. Tapi yang mati itu nanti, si mati yang sudah berwujud itu datang menghadap ke surga, ahli-ahli surga. Hei ahli surga, si maut itu berwujud seperti Quran nanti berwujud. Quran juga berwujud seperti laki-laki yang ganteng, yang kasep, yang gagah gitu ya. Nanti Quran itu jadi itu. Kalau orang yang membaca Quran nanti orang-orang itu berwujud. Beda-beda. Mati juga, kematian berwujud nantinya pada Allah. Hai orang ahli surga, moal aya maut teh, maut ayeuna mah geus dipeuncis, sudah disembelih, sudah dibunuh, maut teh ayeuna mah cenah. Cek asi maut eta teh yang berwujud. Udah cenah. Wah, alhamdulillah, bergembiralah waktu itu orang-orang surga. Wah, enak. Lalu datang lagi menghadap ke ahli-ahli neraka. Ahli neraka cenah. Ini surga. Dari orang-orang yang maut itu sekarang mah udah dibunuh, tidak lagi ada kematian sekarang mah, semua tidak ada kematian. Dia menangis semua ahli neraka. Kalau tidak ada kematian, kita itu tidak bisa bertobat lagi gitu. Jadi tidak bisa berobat lagi untuk mereka gitu. Menangis. Kapan lagi kita mata tobatnya udah ditutup. Ina, sebetulnya inama tabdu adama in qata amaluhu ila min salasin. Di mana maut anak Adam, mati anak Adam, maka putuslah semua amalannya. Hanya 3 perkara yang bisa menjamin, yang akan ganjarannya itu mengalir. Yang satu, sedekahun jariyah. Yang kedua, ilmin yantu wabi, ilmu yang dimanfaatkan. Yang ketiga, waladin solihin yad'u, yaitu anak yang soleh yang mendoakan kepada ibu bapaknya. Seperti ya yang habis sholat eta wajib ya. Wajib. Jadi Robi pilih li wali daya walil mu'minina wa huwa ma'ana wa hamidulillah. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah itu mah ya Allah menulis masyarakat kainu bapak abdi seperti anjeun mikanya kabdi dina waktu ulati. Ya Allah menghampura dosa abdi sareng inu bapak abdi. Menghampura dosa abdi sareng inu bapak abdi. Mugi-mugi disimpang tina siksa neraka. Rabbi pilili walidaya wal mu'minin wa hamilul hasanah. Astagfirullah. Jadi eta teh doa eta teh moga-moga disimpangkan dina eta, disimpangkan ke jalan neraka gitu. Eta habis salat-salat eta wajib. Allah itu memberikan doa itu. Mudah-mudahan kita itu menjadikan jadi anak-anak soleh ya, bisa mendoakan kepada ibu bapak. Jadi Allah yang kasih sayang kepada itu. Orang tua itu semuanya, orang tua tidak mau dikasih apa-apa selain mempunyai anak yang soleh, yang bisa membimbing adik-adik semua yang ke bawahnya, supaya kita harus jadi anak soleh, harus jadi anak soleha. Jadi yayang itu sebagai anak nomor satu membimbing kepada adik-adik. Karena orang tua tidak mau diberikan apa-apa, hanya itulah melihat Yayang sukses dalam usahanya, atau sudah kuliahnya sudah selesai, sekarang jadi penguasa atau jadi banyak itu. Apa yang diminta misalnya terkabul oleh Allah, misalnya punya mobil, punya apa. Nah setelah itu apakah orang tua akan mengingat? Tidak. Dengan begini melihat Yayang begitu pun udah enak. Mudah-mudahan Yayang jadi anak yang soleh, sukses dalam usaha, dalam kerjanya sekarang yang dihadapi Yayang dulu sekarang ini kuliahnya itu, mudah-mudahan Yayang tercapai apa yang dicita-citakan oleh Yayang, dan jadikan Yayang orang yang sukses lah.
Amin.